saja yang bab ke-1, yaitu sistem struktur pasar. Struktur pasar adalah penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Pada analisa ekonomi dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yang meliputi monopoli, oligopoli, duopoli, monopolistik, monopsoni, duopsoni, dan oligopsoni. Pasar persaingan sempurna, jenis-jenisnya yaitu terjadi ketika jumlah produsen sangat banyak sekali dengan memproduksi produk yang jenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Contoh produknya adalah seperti beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain-lain. Pasar persaingan tidak sempurna yang pertama yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu bentuk interaksi antar permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang berhadapan dengan banyak pembeli atau konsumen. Dan yang kedua yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk interaksi permintaan dan penawaran, di mana terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai seluruh permintaan pasar. Dan yang ketiga yaitu pasar duopoli. Duopoli adalah suatu pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh dua perusahaan. Contoh, penawaran minyak pelumas dikuasai oleh Pertamina dan Caltek. Dan yang keempat yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana terdapat sejumlah besar penjual yang menawarkan barang yang sama. Dan yang kelima yaitu pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu bentuk interaksi antar permintaan dan penawaran di mana permintaannya atau pembeli hanya satu perusahaan. Dan yang keempat pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dengan penawaran di mana terdapat sejumlah besar penjual yang sama menawarkan barang. Dan yang kelima pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana permintaannya atau pembeli hanya satu perusahaan. Dan yang keenam yaitu pasar duopsoni. Duopsoni adalah suatu pasar di mana hanya dikuasai oleh dua orang atau kelompok pembeli sebagai konsumen. Yang ketujuh yaitu pasar oligopsoni. Pasar oligopsoni adalah bentuk pasar di mana barang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan dan banyak perusahaan yang bertindak sebagai konsumen. Contoh struktur pasar. Pasar persaingan sempurna. Contoh produknya beras, gandum, batu bara, kentang, dan lain-lain. Pasar persaingan tidak sempurna yang pertama pasar monopoli. Pasar monopoli perusahaan BUMN, PLN, Telkom Indonesia, perusahaan minyak bumi dan gas alam lainnya. Dan yang kedua pasar oligopoli. Industri sabun, baja, rokok, pesta gigi, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu pasar duopoli. Penawaran minyak pelumas dikuasai oleh Pertamina dan Caltek. Dan yang keempat, pasar monopolistik. Industri makanan kemasan, perabotan rumah tangga, minuman dengan aneka rasa, baju atau pakaian, dan lain-lain. Yang kelima, pasar monopsoni. Contohnya yaitu PT Kereta Api Indonesia yang merupakan satu-satunya pembeli alat-alat kereta api. Dan yang keenam, pasar duopsoni. Infrastruktur telekomunikasi SLI yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan yang ada hanya dibeli oleh dua perusahaan, yaitu PT Telkom dan PT Indosat. Dan yang ketujuh yaitu pasar oligopsoni. Telkom, Indosat, mobil
8 Excelomindo, dan yang terakhir yaitu pasar oligopsoni Telkom, Indosat, Mobil 8, Excelcomindo adalah beberapa perusahaan pembeli infrastruktur telekomunikasi seluler. Jadi kesimpulannya yaitu pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli baik secara langsung ataupun tidak. Pada analisis ekonomi struktur, pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar tidak sempurna, yang meliputi monopoli, oligopoli, duopoli, monopolistik, monopsoni, duopsoni, dan oligopsoni. Jadi kesimpulannya dari bab pertama ini, pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli baik secara langsung ataupun tidak. Pada analisa ekonomi, struktur pasar dibedakan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna, yang meliputi monopoli, oligopoli, duopoli, monopolistik, monopsoni, duopsoni, dan oligopsoni. Bab yang kedua yaitu pendapatan nasional. Pendapatan nasional menurut Wikipedia adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam suatu periode. Biasanya selama setahun, pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan, tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dalam waktu ke waktu. Dengan menggunakan metode perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui arah tujuan dan struktur perekonomian suatu negara. Selain itu, menghitung pendapatan nasional bermanfaat untuk mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Konsep pendapatan nasional dapat dibagi dalam beberapa kategori. Yang pertama, produk domestik bruto. GDP merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun, baik penduduk negara maupun penduduk asing yang berada di negara tersebut. Dan yang kedua, produk nasional bruto (GNP), nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan warga negara tersebut yang berada di luar negeri. Dan yang ketiga, produk nasional neto adalah GNP dikurangi depresiasi atau penyusutan barang modal atau sering pula disebut replacement. Dan yang keempat, pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Dan yang kelima, pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Dan yang keenam, pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pendapatan nasional. Yang pertama, konsumsi ini meliputi seluruh pengeluaran negara dalam rangka mendapatkan barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Tingkat konsumsi ini akan mempengaruhi pendapatan nasional. Semakin tinggi konsumsi negara, maka pendapatan akan semakin menurun dan sebaliknya. Yang kedua, investasi dan tabungan. Aktivitas investasi dan tabungan sangat penting sebab berkaitan dengan samping negara faktor investasi. Dan tabungan dapat menghasilkan keuntungan di masa depan sehingga mampu meningkatkan pendapatan nasional. Dan yang ketiga, permintaan dan penawaran agregat. Hal ini berhubungan erat dengan tingkat permintaan dan penawaran barang-barang berdasarkan tingkat harga perubahan pada faktor tersebut. Metode perhitungan pendapatan nasional. Pendekatan pendapatan adalah suatu pendapatan, di mana pendapatan nasional diperoleh dengan
cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Yang contoh kompensasi untuk pekerja mendapatkan upah dan gaji serta penerimaan lain seperti pemberian, tunjangan pensiun, jaminan sosial dan pendapatan lainnya. Dan yang selanjutnya itu keuntungan perusahaan merupakan pendapatan yang dihasilkan suatu perusahaan karena mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pendapatan usaha perorangan merupakan pendapatan yang diterima dan digunakan tenaga kerja dan hasil usaha orang yang seperti petani. Pendapatan sewa merupakan balas jasa yang diberikan pada pemilik sumber daya yang digunakan untuk kegiatan ekonomi. Bunga neto dibayar oleh perusahaan sekurang dengan bunga yang uang diterima oleh perusahaan neto yang diterima dari luar negeri. Dan yang selanjutnya yaitu pendapatan pengeluaran. Pendapatan nasional diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai pasar dari pengeluaran sektor rumah tangga untuk barang konsumsi dan jasa. Keterangannya yaitu PDB, produk domestik bruto, ya konsumsi rumah tangga. Dan contoh yang kedua investasi, contoh yang ketiga tabungan, contoh yang keempat pengeluaran pemerintah, dan contoh yang kelima total ekspor, dan yang terakhir total impor. Dan selanjutnya materi dari bab 3 yang saya resume, pengertian persaingan monopolitis. Pasar persaingan monopolitis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan unsur-unsur sifat pasar persaingan sempurna. Persaingan monopolitis adalah suatu kondisi di pasar yang mengarah pada pemisahan ekonomi menjadi beberapa pemain yang memiliki oligopoli dalam sebuah industri, dan mana oligopolisti mengendalikan produksi dan atau distribusi sebagai besar komoditi yang dihasilkan oleh tiap-tiap pemain. Bentuk-bentuk persaingan monopolitis. Persaingan monopolitis yang mengendalikan rahasia produksi dalam kasus ini. Satu permainan di pasar memiliki monopoli dalam produksi sebuah produk, dan pemain lain bergantung pada produk tersebut untuk keberlangsungan mereka di pasar. Persaingan monopolitis yang mengendalikan rahasia distribusi dalam kasus ini. Satu pemain memiliki monopoli dalam distribusi sebuah produk, dan pemain lain bergantung pada produk tersebut untuk keberlangsungan mereka di pasar. Ciri-ciri persaingan monopolitis. Yang pertama, diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah strategi pembeda antara produk yang dijual dengan produk sejenis lainnya, baik dengan kompetitor maupun dengan produk inti yang dimiliki. Yang kedua, pemahalan produk. Pemahalan produk merujuk pada keseluruhan pengetahuan tentang karakteristik kegunaan dan manfaat dari produk atau layanan yang dijual. Dan yang ketiga, kebebasan masuk dan keluar pasar. Kebebasan masuk keluar pasar merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memasuk dan keluar dari pasar dengan mudah dan efisien. Dan yang keempat, kurva permintaan yang elastis. Kurva permintaan yang elastis menggambarkan hubungan antara harga sesuatu produk dan jumlah yang diminta, di mana perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang diminta dalam proporsi yang lebih besar. Fungsi persaingan monopolitis yang pertama, fungsi mengakumulasi pemain di pasar. Persaingan monopolitis dapat mengakumulasi pemain di pasar karena pemain lain harus bergantung pada pemain dominan untuk keberlangsungan mereka di pasar. Dan yang kedua, mengisahkan pemain ke dalam pasar. Persaingan monopolitis dapat mengisahkan pemain ke dalam pasar karena pemain lain harus bergantung pada pemain dominan untuk keberlangsungan mereka di pasar. Dan yang ketiga, untuk memungkinkan perusahaan menetapkan harga yang sedikit berbeda
berdasarkan diferensiasi produk. Sistem persaingan monopolistik memungkinkan adanya inovasi dan pengembangan produk baru. Sistem persaingan monopolistis yang pertama, ketidakpuasan terhadap pasar sempurna dan monopoli. Karena kekhawatiran dari sistem pasar monopolistik, produsen mungkin lebih luas dengan sistem pasar sempurna dan pasar monopoli. Dan yang kedua, sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah, sehingga memungkinkan banyak orang atau produsen untuk memulai usaha dan menghadapi persaingan dengan produsen lain. Dan yang ketiga, produk diferensial yang tidak terlalu tinggi. Diferensiasi produk yang tidak terlalu tinggi membuat setiap produsen lebih mudah dalam memaksimalkan keuntungan. Beberapa contoh pasar monopolistik. Pasar kosmetik dan perawatan kulit, banyak merek yang menawarkan produk-produk dengan berbagai bahan, dan pasar kosmetik dan perawatan kulit menawarkan berbagai produk untuk perawatan kulit dan kecantikan. Pasar pakaian. Pasar pakaian adalah pasar yang menawarkan berbagai jenis pakaian dengan berbagai desain, bahan, dan gaya. Obat-obatan adalah zat atau bahan yang digunakan untuk mencegah, mengobati, atau mengurangi gejala penyakit. Berbagai perusahaan farmasi menawarkan obat-obatan dengan merek dan formulasi yang berbeda. Tempat makan atau makanan cepat saji. Makanan cepat saji adalah jenis makanan yang disajikan dan disiapkan dengan cepat. Umumnya dijual di restoran. Industri makanan dan minuman dengan restoran yang menawarkan menu dan konsep yang beragam. Kesimpulannya, pasar persaingan monopolitis adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Differentiated products, di mana memiliki ciri-ciri yaitu terdapat banyak penjual. Barangnya bersifat berbeda corak, dapat mempengaruhi harga, keluar masuk relatif mudah, dan banyak melakukan persaingan bukan harga. Persaingan monopolitis memiliki kelebihan, yaitu diantaranya adalah menghasilkan barang yang berbeda corak dan distribusi pendapatan dalam masyarakat lebih merata. Sedangkan kelemahannya adalah memiliki tingkat persaingan yang tinggi dan dibutuhkan modal yang besar untuk dapat masuk dalam persaingan monopolitis. Dan selanjutnya yaitu rangkuman dari bab 4, yaitu pasar bebas. Pengertian pasar bebas. Istilah pasar bebas digunakan sebagai sinonim untuk kapitalisme. Laissez-faire ketika kebanyakan orang membahas pengertian pasar bebas, yang mereka maksud adalah ekonomi dengan persaingan yang tidak terhalang. Definisi yang lebih inklusif harus mencakup kegiatan ekonomi sukarela selama tidak dikendalikan oleh otoritas pusat yang memaksa. Pengertian pasar bebas menurut para ahli. Yang pertama, pengertian pasar bebas menurut Adam Smith. Dikenal sebagai Bapak Ekonomi, Adam Smith mempunyai definisi berbeda mengenai pasar bebas. Menurutnya, pengertian pasar bebas adalah pasar yang memberikan sebuah kebebasan pada masyarakat untuk melakukan jual beli. Tak hanya berasal dari pasar lokal, namun penjual yang berasal dari luar negeri juga bebas menawarkan barang dan jasa mereka tanpa campur tangan pemerintah. Dan yang kedua, pengertian pasar bebas menurut British Encyclopedia. Menurut Britannica Encyclopedia, pengertian pasar bebas adalah pasar sebagai bentuk sistem pertukaran ekonomi. Namun, hal-hal yang berhubungan dengan pajak, kuota, kendali mutu, dan juga tarif tidak terpusat pada otoritas tertentu, termasuk pemerintah. Asas-asas dan jenis pasar bebas. Asas-asas pasar bebas. Peran Husan Daun Patar Babes ASEAN. Apakah itu? Upper term, seperangkat ketentuan kotor tuan
mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat yang berdasarkan kesepakatan tersetandambur di mana berlakunya jenis pasar bebas. Perdagangan bebas adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap impor atau ekspor. Pemerintah juga dapat membatasi perdagangan bebas untuk membatasi ekspor sumber daya alam. Hambatan lain yang dapat menghambat perdagangan termasuk kuota impor, pajak, dan hambatan non-tarif seperti undang-undang peraturan jenis pasar bebas. 1. AFTA, ASEAN Free Trade Area. Yang kedua, NAFTA, North America Free Trade Area. Yang ketiga, CAFTA, CAFTA, China ASEAN Free Trade Area. Yang keempat adalah APEC, Asia Pacific Economic Trade Area. Fungsi dan tujuan pasar bebas. Fungsi pasar bebas adalah memberikan kebebasan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi, baik ekspor maupun impor, serta memberikan transparansi informasi berkaitan kuantitas permintaan dan harga barang. Ciri-ciri pasar bebas. Semua sumber beserta alat produksi dapat bebas dimiliki dan diatur oleh semua pihak. Terdapat pembagian kelas-kelas pekerja dan pemilik modal dalam sistem perekonomian. Tujuan pasar bebas yang pertama yaitu memperluas pasar, dan yang kedua, pasar bebas adalah satu di antara sarana guna memperluas jangkauan konsumen untuk suatu produk. Hal ini karena hambatan ekspor impor tiap negara makin menipis sehingga produsen dapat melakukan riset pasar internasional. Kesimpulannya, pasar bebas adalah pasar di mana pertukaran sukarela dan hukum penawaran dan permintaan menyediakan satu-satunya dasar untuk sistem ekonomi tanpa campur tangan pemerintah. Fitur utama dari pasar bebas adalah tidak adanya transaksi atau kondisi yang dipaksakan. Pada transaksi, sebagian besar pemerintah masih memperlakukan beberapa kebijakan. Dan yang selanjutnya yaitu bab 5, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaannya dengan maksud untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi. Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Berdasarkan dari beberapa teori dan pendapat yang dijelaskan di atas, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. Fungsi kebijakan fiskal. Terdapat 3 aktivitas utama dari otoritas fiskal yang mencerminkan fungsi spesifik dari kebijakan fiskal, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mengatur tingkat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas fiskal negara, mengurangi tingkat pengurangan serta pemborosan sumber daya, mewujudkan keadilan sosial, mendorong laju investasi, membantu mencorong laju investasi, membuka kesempatan kerja yang luas, serta menjaga stabilitas atau kestabilan harga barang serta jasa, sehingga terhindar dari inflasi. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengelola tingkat pengeluaran dan pendapatan negara untuk mencapai tujuan ekonomi. Jenis kebijakan fiskal.
Dari sudut ekonomi makro, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal ekspansif dan kebijakan fiskal kontradiktif. Kebijakan fiskal ekspansif adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pada saat munculnya kontraksional GAP, yaitu ditandai oleh tingginya tingkat pengangguran. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara menaikkan pengeluaran pemerintah atau menurunkan pajak untuk meningkatkan output. Kebijakan fiskal kontradiktif adalah kebijakan pemerintah dengan cara menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur pengeluaran, pendapatan, dan utang negara guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal meliputi pajak, pengeluaran belanja, obligasi publik, dan alokasi anggaran. Pajak adalah instrumen kebijakan fiskal yang paling penting karena dapat meningkatkan atau menurunkan daya beli masyarakat. Pengeluaran belanja negara juga merupakan instrumen kebijakan fiskal yang penting karena dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal lainnya meliputi obligasi publik dan alokasi anggaran. Instrumen-instrumen ini digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan kebijakan fiskal, seperti menjaga keseimbangan anggaran, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Contoh kebijakan fiskal. Berikut ini beberapa contoh kebijakan fiskal pada saat perekonomian nasional sedang mengalami inflasi. Maka pemerintahan akan mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan kembali. Cara seperti ini disebut dengan pengelolaan anggaran. Yang kedua, menaikkan jumlah pajak dan jenis pajak. Dan yang ketiga, melakukan pinjaman negara, misalnya dengan mengeluarkan obligasi pemerintah. Dan yang keempat, melakukan penghematan pengeluaran negara. Dan yang kelima, mewajibkan kepemilikan NPWP atau nomor pokok wajib pajak untuk meningkatkan wajib pajak. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro ke kondisi yang diinginkan yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang beredar. Yang dimaksud dengan kondisi yang lebih baik adalah meningkatkan output keseimbangan dan atau terpelihara stabilitas harga, inflasi terkontrol. Melalui kebijakan moneter, pemerintah dapat mempertahankan, menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi untuk tumbuh, sekaligus mengendalikan inflasi. Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan otoritas moneter, biasanya bank sentral, untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit pada gilirannya akan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan moneter pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengendalian pemerintahan dan target moneter atau monetary targetry. Fungsi kebijakan moneter. Kebijakan moneter memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah mencapai stabilitas nilai mata uang suatu negara, memelihara stabilitas sistem pembayaran, mempengaruhi ekspektasi dan perilaku masyarakat dalam kegiatan konsumsi, produksi, dan investasi, mengurangi ketidakpastian ke depan, menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas harga, dan mengendalikan laju inflasi.
Tujuan kebijakan moneter mencapai stabilitas nilai mata uang, dan yang kedua mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Dan yang ketiga, memelihara stabilitas sistem keuangan, dan yang keempat, menjaga stabilitas sistem pembayaran. Dan yang kelima, mengurangi ketidakpastian ke depan. Jenis-jenis kebijakan moneter dari sudut ekonomi makro, maka kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Pada saat munculnya kontraksional GAP, sedangkan kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Disebut juga kebijakan uang ketat, tight money policy. Instrumen kebijakan moneter mencakup berbagai alat yang digunakan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dari suku bangsa guna mencapai tujuan kebijakan moneter. Beberapa instrumen kebijakan moneter yang umum digunakan antara lain kebijakan diskonto atau operasi pasar terbuka dan kebijakan rasio cadangan wajib. Contoh kebijakan moneter, Bank Indonesia melelang sertifikatnya atau bisa juga membeli surat-surat berharga di pasar modal. Jika kondisi tingkat kegiatan ekonomi masih berada di harapan, maka bank sentral akan menurunkan tingkat suku bunga. Hal ini akan membuat masyarakat melakukan pinjaman, sehingga banyak investasi yang ada di masyarakat. Begitu juga sebaliknya, jika bank sentral ingin membatasi kegiatan ekonomi, maka tingkat suku bunga akan dinaikkan. Hal ini akan membuat masyarakat atau pengusaha banyak menabung, sehingga uang yang beredar dapat dikurangi. Dan yang selanjutnya yaitu bab 6, konsep pasar perekonomian terbuka. Definisi perekonomian terbuka. Dalam perekonomian terbuka, negara tidak hanya terlibat dalam kegiatan ekonomi di dalam batas-batas nasional sendiri, tetapi juga terlibat dalam hubungan perdagangan dan investasi dengan negara-negara lain di dunia. Perekonomian terbuka memberikan peluang bagi pertumbuhan ekonomi dan akses ke sumber daya internasional, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap perubahan di pasar global. Perbedaan dengan perekonomian tertutup. Perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup adalah dua konsep yang memiliki perbedaan mendasar dalam hal hubungan ekonomi dengan dunia luar. Berikut adalah beberapa perbedaan antara perekonomian terbuka dan perekonomian tertutup. Dan yang pertama yaitu perdagangan internasional, dan yang kedua arus modal, dan yang ketiga pasar valuta asing forex, dan yang keempat pengaruh ekonomi global, dan yang kelima kemandirian ekonomi. Fungsi-fungsi perekonomian terbuka. Fungsi utama perekonomian terbuka adalah memfasilitasi perdagangan internasional dengan terlibat dalam ekspor dan impor barang dan jasa. Negara dapat memanfaatkan keunggulan komparatifnya untuk meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi. Perekonomian terbuka memungkinkan aliran modal internasional. Tujuan penerapan perekonomian terbuka yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Salah satu tujuan utama penerapan perekonomian terbuka adalah mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan yang kedua, efisiensi dan inovasi. Perekonomian terbuka mendorong efisiensi dan inovasi. Dan yang ketiga, diversifikasi ekonomi.
terlibat dalam perdagangan internasional memungkinkan negara untuk diversifikasi struktur ekonominya. Akses terhadap sumber daya. Perekonomian terbuka memberikan akses terhadap sumber daya internasional. Dan yang kelima, penyebab stabilitas ekonomi. Pemerintah dapat menggunakan perekonomian terbuka sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi. Dan yang keenam, pengurangan kemiskinan. Dengan menciptakan luang kerja melalui pertumbuhan ekonomi dan perdagangan internasional, perekonomian terbuka dapat berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan. Model dan pendekatan perekonomian terbuka. Model Mundell-Fleming. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi model Mundell-Fleming. Model Mundell-Fleming adalah suatu model ekonomi makro yang menggambarkan hubungan antara nilai tukar, kebijakan moneter, dan kebijakan fiskal dalam perekonomian terbuka. Dan yang kedua, contoh penerapan model Mundell-Fleming. Misalkan suatu negara mengalami depresiasi nilai tukar mata uangnya dalam konteks model Mundell-Fleming. Beberapa konsekuensinya dan tindakan yang dapat terjadi adalah efek pada ekspor dan impor, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, mobilitas moda. Pendekatan keseimbangan pembayaran yang pertama yaitu definisi dan komponen. Keseimbangan pembayaran. Pendekatan keseimbangan pembayaran adalah suatu analisis yang memeriksa transaksi ekonomi antar suatu negara dan negara-negara lain dalam satu periode waktu tertentu. Dan yang kedua, implikasi keseimbangan pembayaran pada perekonomian terbuka. Pengaruh pada nilai tukar mata uang, pengaruh pada pertumbuhan ekonomi, ketergantungan pada modal asing, stabilitas ekonomi global, kebijakan ekonomi dan koreksi ketidakseimbangan. Contoh penerapan perekonomian terbuka. Studi kasus negara A. Mari kita sambil contoh studi kasus dari negara Jerman untuk menggambarkan penerapan perekonomian terbuka. Dan yang pertama, kebijakan perdagangan. Keanggotaan di Uni Eropa. Jerman sebagai anggota Uni Eropa menerapkan kebijakan perdagangan yang bebas di dalam blok ekonomi ini. Ini memungkinkan Jerman untuk melakukan perdagangan bebas dengan anggota UE tanpa adanya tarif perdagangan antar negara. Dan yang kedua, pengaruh fluktuasi nilai tukar. Pengaruh pada ekspor dan impor. Jerman memiliki ekonomi yang sangat tergantung pada ekspor. Fluktuasi nilai tukar euro terhadap mata uang utama pasar internasional. Studi kasus negara Indonesia. Yang pertama, aliran modal dan investasi asing. Dan yang kedua, implikasi perekonomian terbuka pada pertumbuhan ekonomi. Dampak globalisasi dan tantangan. Peran perekonomian terbuka dalam globalisasi. Perekonomian terbuka memegang peran integral dalam mewujudkan globalisasi yang melibatkan integrasi ekonomi, politik, dan sosial antara negara-negara di seluruh dunia. Selain perdagangan internasional, aliran modal internasional menjadi landasan utama tantangan yang dihadapi dalam menerapkan perekonomian terbuka. Salah satu tantangan utama perekonomian terbuka. Dan yang pertama, vulnerabilitas terhadap fluktuasi ekonomi global. Perekonomian terbuka rentan terhadap fluktuasi ekonomi global, terutama dalam konteks nilai tukar mata uang. Jadi kesimpulannya, konsep perekonomian terbuka menjadi fenomena penting dalam dunia globalisasi saat ini. Perekonomian terbuka membuka pintu bagi interaksi ekonomi antar negara, melibatkan perdagangan internasional, aliran modal, dan perubahan nilai tukar mata uang. Melalui nilai
integrasi ini, negara-negara dapat memperoleh manfaat dalam pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, dan kerjasama lintas batas. Ya, mungkin sekian dari saya, Ferry Setiawan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.